Welcome to Pod One, program baru di channel YouTube Wawan 84 Story. Kali ini Pod One artinya adalah podcast Wawan. Ya Iro, tepuk tangan. Kali ini aku mau coba nih podcast pertama kali di channel YouTube saya. Tentunya di ruangan yang sangat luar biasa. Ini adalah studio studio anak SMP. Nah, langsung saja nih. Siapa nih bos? Di samping saya ada seorang teman sejati saya. Ini cerita dari awal sampai ke Jakarta. Pada akhirnya hari ini adalah hari terakhir dia ke Jakarta. Dia mau hijrah ke kampung, mau nyangkul. Yang bener bos. Udah katanya udah macet, dia mau pulang kampung coy. Langsung aja kita wawancara ya. Gimana perjalanan pertemanan saya dengan beliau. Kalau bisa dibilang itu sangat luar biasa dan fenomenal. Dari kelas 1 SMA sampai sekarang mulai kelas 3 SMA sampai lulus sampai sekarang. Ya gini aja. Oke, kita perkenalkan. Kita punya istri. Iya. Sampai rabi. Iya. Kita perkenalkan, di sebelah saya ada namanya Mas Wondo. Yo, tepuk tangan. Nah, Mas Wondo ini asli dari mana Mas? Wonogiri, Jawa Tengah. Wonogirinya Tawang Harjo guys. Tawang Harjo lah. Ini khususnya teman-teman alumni SMK Muhammadiyah Tingkat Giriwoyo pasti udah kenal dengan beliau. Apalagi saya, dia masih terkenalan dia sih. Oke, Mas Wondo, sebelum hari ini kan friend gitu dong, biar akrab. Oh iya, Kita kan teman soal. Oke, hari ini kan hari terakhir. Ini suasana sedih nggak ya? Enggak ya. Hari ini kan hari terakhir nih, mau tinggal di Jakarta nih. Nanti sore kan mau pulang kampung nih. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh perjalanan kita nih. Kita berteman sudah berapa tahun sih ya? Kurang lebih ya. 2000. Masuk SMA kelas 1 tuh tahun berapa? Kita lulus 2022. 2022 berarti 3. 2022. Iya dong kali. 2002. Oh 2002. Sorry guys. Bukan 2002, 2001 berarti masuk SMA kurang lebih 2000-an lah. Kalau enggak 1999. Ya tepatnya itu tahun 1999. Ya itu adalah di salah satu SMK Muhammadiyah yang ada di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Giriwoyo. SMK 3 Muhammadiyah Giriwoyo. SMK legendaris. Nah, awal ketemu nih saya boleh cerita dulu. Ketemu sama teman saya ini sampai sekarang bisa berteman awet ya. Awal mulanya nih, biasa kan kalau anak SMA baru masuk kan ospek enggak sih kalau ini ospek ya? Kalau zaman saya dulu di ospek lah istilahnya kayak baris berbaris. Nah itu kan kita rebutan nih nyari tempat duduk segala macam kan biasa itu. Ngarep dewe, boleh panggon lah. Saya bingung nih. Temen saya mama ya udah dapat bangku semua nih, saya belum. Nah lihat ini nih bocah. Rambutnya masih keriting. Ya. Sampai sekarang keriting juga. Sekarang masih sama loh guys. Nah itu dia di pojokan. Wah ada kayaknya saya mau duduk sama dia aja deh. Tanyain bener. Dul, terus oleh tempat koncorong. Dulu dipanggilnya siapa nih? Kalau boleh tahu. Lupa saya manggilnya ya. Belum tahu namanya kan awalnya. Terus nanya jenengnya siapa? Wondo, omae Tawang. Wah dia kecil sekali dulu, sekarang juga masih kecil. Cuman ada perbedaan lah, lebih gede sedikit. Nah itu akhirnya singkat cerita nih kita satu meja sama dia. Nah saya mau tanya nih, kesan pertama kali ketemu saya gimana? Pertama gimana ya? Memang kita karena waktu dulu kan istilahnya masih malu-malu guys. Masih malu-malu. Kita masih malu-malu kucing guys, saling tanya
rumahnya mana, sekolahnya SMP-nya dulu mana. Akhirnya kita pun satu bangku guys, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA guys. Bahkan kalau kita nyontek pun juga bareng-bareng guys. Jangan ditiru. Ibaratnya gini nih, kalau ada namanya Wawan pasti ada Wondo, itu udah satu zaman satu letting dulu itu udah kayak satu paket. Cuman perbedaannya saya sama dia, kalau dia kan cukup aktif nih di kegiatan sekolah, contohnya seperti OSIS, pramuka. Kalau saya nggak mau, diajakin dia nggak mau. Maunya saya cuma ngikutin doang nih, cuman pengen ngikut aja tapi nggak ikut keanggotaan itu. Nah, satu lagi perbedaannya, kalau dia pintar saya nggak. Wah kacau si bos. Saya pintar juga, pintar nyontek dan turun. Nah, tidak boleh ditiru. Oke, itu tadi pertemuannya, akhirnya kita satu meja nih. Terus pada akhirnya kelas 1 nih mas nih, yang mas Wondo ingat kelas 1 itu, kalau aku sih nggak ingat ya. Namanya ingat orang mas, kelas 1 itu ada maksudnya kejadian apa nih kelas 1 SMA waktu itu, kenal? Kalau saya memorinya yang ingat kelas 3 SMA malah. Kelas 1 itu banyak bro. Malah kayak gimana ya? Terus setiap habis olahraga kita main bola, kita pasti makan mie ayam Sarman. Padahal zaman dulu mie ayam itu makanan paling mewah, paling favorit guys. Jadi ibaratnya ya kalau zaman sekarang tuh kalau anak sekolah itu jajannya di kantin, kita udah jajan di luar sekolah gitulah itu. Jadi dulu kita setiap habis olahraga itu pasti wajib makan mie ayam. Jadi makan mie ayam itu kayak sepertinya kayak apa ya? Wajib bro. Oh, kayak udah wajib tuh, kayak makanan yang udah wah gitu loh. Wah itu kenang-kenangan yang luar biasa. Kelas 1. Terus kelas 2. Kita udah kelas 1 kayaknya nggak terlalu ingat ya. Terus munggah kelas 2 nih. Munggah kelas 2 itu kita kalau PKL kelas berapa? Kelas 2. SMA ya? Kelas 2 ya? Mau naik kelas 3 ya? Iya, betul sekali. Nah, terus naik kelas 2 itu satu panggon lagi atau satu meja lagi. Dulu kita adanya kelasnya di kelas B namanya. Kelas B, wah Wondo ini teman saya ini jadi ketua kelas pernah. Ya orangnya memang ini sih memang aktif lah berorganisasinya. Kelas 2 nih yang diingat apa mas Wondo? Yang diingat itu yang seru itu waktu kita PKL kali ya. Iya itu. Kita kan gue berdua, kita berdua. Kita waktu itu kan di Selogiri ya. Iya di Kecamatan Wonogiri, kita di KUD. Nah, tapi itu kita bukan PKL. Yang seru itu guys. Jadi waktu itu namanya Mas Wawan ya, Mas Wawan. Ini Mas Wawan. Jadi waktu itu disuruh bikin laporan ya guys di koperasi ya. Waktu itu namanya KUD guys. Iya. Koperasi Unit Desa. Nah di situ tuh guys. Jadi kalau yang cewek-cewek kan itu kan memang rajin ya bikin laporan administrasi lah, karena kita kan anak SMA guys. Nah itu dia guys tuh yang namanya Wawan nih guys, paling bandel nih guys. Nah disuruh ngerjain laporan, malah naik truk guys, bawa itu guys apa tuh, bawa pupuk guys, nganterin pupuk. Waduh, ini sukanya malah jalan-jalan nih guys. Nah jangan dicontoh ya guys. Sudah kelihatan ya yang mana yang rajin. Jadi ada lagi tuh guys. Jadi kalau waktu itu kan ya namanya anak muda kan, pasti kenal dan namanya cewek ya temen. Nah, menginjak kelas 2 itu saya udah berani ngumpet-ngumpet lah. Kita berani deketin perempuan itu ngumpet-ngumpet. Iya mas waktu itu. Nah, waktu itu kan namanya juga cinta monyet kan. Ya. Cinta anak SMA itu cinta monyet kan. Nah, sukanya ya suka doang, nggak beneran. Nah akhirnya kan lambat laun namanya juga udah dewasa, kita kan udah punya kebutuhan masing-masing, keperluan masing-masing. Nah akhirnya kita merantau kan guys. Akhirnya udah merantau. Mau kelas 2 merantau? Bukan setelah itu, ceritanya setelah itu. Nah
ya akhirnya ketemu lagi lah kita di Jakarta. Ya jadi bisa dibilang itu kita nggak pisah gitu, nggak petil gitu. Jadi waktu kelas 2 itu ya keseruan-keseruan masih masa sekolah ya seperti itulah, kita akhirnya sampai ke bukan kenakalan ya itu istilahnya itu masa transisi menjelang mendewasakan diri. Betul sekali. Jadi kita udah mulai kenal perempuan, anak-anak cewek, mudah-mudahan. Nah, istimewanya Mas Wonto dulu bawa motor, dia udah punya motor, kalau saya belum. Saya Iya gue. Nah, dia punya motor waktu itu, motornya apa Mas? GL 100 ya? Ya waktu itu kita GL 100. Nah, setiap pulang sekolah itu saya pasti dianterin. Nah, kita setiap pulang sekolah, kalau hari Sabtu biasanya, aku nginep di rumah dia nih, sampai bapak ibunya juga kenal saya, terus bapak ibu saya juga kenal dia, jadinya akhirnya kita seperti saudara. Kelas 2 itu begitu naik kelas 3 itu kita udah semakin udah semakin raket lagi lah, udah semakin erat lah gitu, sampai saling berkunjung lah ibaratnya seperti itu. Nah, waktu dulu kejadian pas PKL ini, kembali lagi ya, pas PKL itu ada kejadian yang lucu nih. Jadi saya kebelet pengen buang air besar di WC, ada dia di WC, terus gue obrak nih, woi duluan, terus saya mau kebelet nih udah nih, woi duluan. Saya lemparin tuh pakai air, udah sini aja sih, orang di sini juga kosong, tapi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa guys. Terus sini aja, emang WC-nya loro. Iya, akhirnya dibukain ya. WC-nya prosesnya itu 2, nggak taunya guys, nggak taunya WC-nya 2. Dia nongkrong sebelah kiri, saya sebelah kanan, ditutupin pakai ini ya, pakai ember. Kita berdebat-debat nih. Depan. Wih, itu kejadian paling lucu, saya sampai ketawa terpingkal-pingkal gitu guys. Wah. Dan akhirnya ya bayangin sendiri ya guys. Dan akhirnya ya tapi kita nggak pernah berantem ya. Cuman dia yang sering ngomelin saya. Maksudnya tuh kalau ada apa-apa itu, saya itu kadang orangnya selalu ngambil keputusan itu yang konyol-konyol itu. Misalnya mau ngadain acara ulang tahun, saya ayo pokoknya harus ulang tahun lah. Dia yang ngingetin kadang-kadang, nanya, lah memang kamu punya duit berapa? Nggak punya duit lah, nggak punya duit mau ulang tahun lah. Gitu-gitulah ceritanya. Dia yang sering negor-negor saya, ngingetin saya. Tapi ya kembali lagi, namanya temennya seperti itu. Pada akhirnya kelas 3 Mas Wonto. Kelas 3 itu sampai ujian pun juga alhamdulillah sih kita lulus ya. Nilainya juga bagus sih, alhamdulillah kita lulus. Bagus nih. Boy. Bagus dalam arti kata yang penting lulus ya guys. Nah, habis itu kelas 3 akhirnya kita merantaunya sampai tampil. Merantau kita tahun 2000 berapa ya? 2008, aku 2000 berapa ya? Pokoknya di kamu. Aku ya. Aku merantau duluan, terus Wonto ini nyusul. Pertama kali dia kerja di Senayan, saya di Larangan Ciledug di Optik lah, tempat kacamata. Terus di situ kita awal mula ketemu lagi nih setelah berpisah kurang lebih 1 tahun itu kita nggak sekolah. Akhirnya kita ketemu di Larangan Ciledug itu. Kita ketemu kontak lagi guys. Ketemu lagi terus, kamu di mana sekarang? Akhirnya kita ketemuannya yaitu di Optik itu, tempat bersejarah kita ketemu lagi. Terus kita ajak ke rumah kakak saya di sini ini. Akhirnya ya sampai sekarang ini. Tapi sejarah dia itu pulang ke Jawa itu nggak cuma hari ini juga guys. Mungkin kalau ini nggak tahu juga sih kedepannya dia mau balik sini lagi nggak, saya nggak tahu. Tapi intinya hari ini dia mau balik ke Jawa, mau hijrah lah gitu. Jadi udah nggak kerja di sini lagi. Dia mau pengen tani lah gitu. Kita usahanya di kampung saja ya bro. Dulu kerja di Senayan, terus pulang kerja lagi. Pulang lagi, sekarang pulang lagi. Akhirnya ya
kita memutuskan untuk bisnis saja ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih apa ya, istilahnya lebih menguntungkan lah. Istilahnya ada peningkatan dari sebelumnya, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan Om Mondo bakal bikin channel nggak nanti di sana? Wah, itu terobosan baru itu. Bagus itu. Harus itu. Tunggu saja waktunya. Nanti bisa colek-colek. Collab ya teman-teman. Kita collab ya bro. Oh iya, akhirnya jadi dulu kalau kembali lagi ke masa SMA itu, kalau kita mau nginep rumahnya dia itu, kalau rumahnya dia kan dibilang desa, sama sih, saya juga desa, tapi kalau budaya di tempat dia itu, anak sekolah itu dari rumah itu naik sepeda ontel itu loh guys, yang di Ayo itu, yang Kebu itu jarak dari rumah dia itu ke jalan raya baru dapat mobil itu buat ke sekolah lagi itu kurang lebih tak ada kali ya 15 menit. Enggak sampai lah, paling ya 10 menit lah. 10 menit lah, jadi ngontel gitu loh guys. Ngontel seperti itu waktu kecil kita itu, waktu sekolah kita tuh ngontel. Jadi kayak sepeda. dari sekolah naik angkot dulu ya, turun di jalan raya itu nggak langsung ke depan rumah. Iya. Terus kita ngambil ontel dulu baru ke rumah. Terus sekali. Ya seperti itu kan aku udah naik motor, jadi nggak perlu naik sepeda ya. Begitu kelas 3 dia udah punya motor tuh, ya udah keren lah ya. Nah, motornya GL 100. Wih, kayak kalau sekarang udah keren lah kakak. Sekarang pun masih ada. Masih ada ya? Bareng ambil. Nah, kalau masa sekolah ya kurang lebih ya seperti itulah. Tapi masih banyak pas emang lupa aku kejadian-kejadian yang lucu-lucu tuh, pokoknya banyak lah ya. Ya intinya ya itu tadi. Dia pulang ke Jawa, terus balik lagi Jakarta kerja di salah satu perusahaan ini kurang lebih 7 tahun ya. Betul sekali. 7 tahun, terus akhirnya sekarang mungkin ya pengen di kampung hari ini. Berangkatnya jam berapa Mas nanti? Jam 4 sore dari hari ini terakhir kita di Jakarta ya. Hari ini terakhir di Jakarta, tapi bukan berarti nggak ke Jakarta lagi. Ya nanti Suatu saat kita pasti main ke Jakarta lagi. Kalau saya jadi dimanapun anda berada, buat teman-teman SMA nih khususnya nih ya, teman-teman SMA, alumni SMK Muhammadiyah Tigendoyo, tetap semangat dimana kalian berada. Semoga banyak rezeki, banyak duit bos. hal-hal yang lebih baik lah, yang tentunya bisa membuat kalian lebih maju, lebih istilahnya lebih kedepannya lagi, lebih sukses lagi. Dan khususnya untuk teman-teman, pokoknya tetap semangat. Mudah-mudahan di tahun ini nih, khususnya tahun ini kalian pokoknya tambah sukses, tambah maju, dan sukses selalu. Oke bro, akhirnya kayaknya nanti kita akan sambung lagi di part 1 selanjutnya, begitu nanti saya udah ketemu di Jawa. Ya intinya saya mendoakan mudah-mudahan yang terbaik, dan di Jakarta maupun di perantauan maupun di Jawa maupun di mana ya sukses selalu dan sehat selalu. Oke, bro, sampai ketemu lagi di part 1 di channel berikutnya. Pawan 8 Baltori masih bersama saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.